aja ya pakai masker karena tetap ya harus. Karena kita kan mau bermain dengan bahan kimia ya, yang sebenarnya kalau di grup kita tuh kan against ya, tapi gimana? Jadi karena kemarin permintaannya tadinya sih kan kita mau bicarain tentang marketing ya, digital marketing. Yeah. Cuman aku lihat kebanyakan viewers kita kan lebih ke pengguna langsung. Jadi aku pikir ya sudahlah, kita langsung aja ke, kalau aku sih bilangnya hard skill ya. Yeah. Kalau digital marketing kan soft skills gitu. Terus ini sekalian dibuka aja deh Mas Zaro, nanti baru aku ngobrol. Kalau udah ngobrol kita lama soalnya, bisa panjang, kita cuman buat ngobrol doang. Yeah. Silakan Mas Zaro buka dulu aja. Oke, siap. Maaf, ini dari Bu Lili gambarnya miring. Oh gitu. Oh iya. Sorry. Oh, okay. Nah ya, sip. Okay. Terus paling minta tolong profil aku dulu aja sama profil usaha. Oke, siap. Baik, langsung saja kita mulai. Selamat malam, selamat datang, selamat bergabung kembali di webinar Dr. Lili pada malam hari ini bersama dengan narasumber kita langsung Ibu Ruli Mustaqimah yang sebelumnya juga telah hadir di webinar kita pada bulan lama. Tapi pada malam hari ini kita kembali lagi bahas mengenai pembuatan sabun cuci piring. Pembahasan kita pada malam hari ini sungguh menarik sekali, dan sebelumnya saya perlu memperkenalkan terlebih dahulu profil narasumber kita pada malam hari ini. Bisa dengan pembagian layar saya sebentar. Iya, dengan profil narasumber kita pada malam hari ini yaitu Ibu Ruli Mustaqimah sebagai Director of atau CV Berkah bersama Tanjif, ya. Dan info selengkapnya bisa dilihat di pembagian layar saya. Dan untuk pembagian waktu kita pada malam hari ini terdiri dari 60 menit, yang 15 menit kurang lebih untuk nanti materi presentase yaitu mengenai resep dari narasumber kita langsung, kemudian 15 menit untuk sesi tanya jawab, dan 15 menit lagi sebagai waktu kita free untuk berbincang-bincang dan berdiskusi dengan narasumber kita langsung Ibu Ruli Mustaqimah. Langsung saja kita kembalikan kepada beliau. Kepada Ibu Ruli Mustaqimah kita persilakan. Oke, terima kasih Mas Zaro buat waktunya, terima kasih juga buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semua. Semoga kita sehat-sehat ya. Ini alhamdulillah materi yang saya kasih nih yaitu tadi pas waktu saya bicara di awal, karena kita kebanyakan pengguna ya, end user. Jadi aku pikir ya udah deh kita cerita aja soal hard skill gitu. Hard skill yang memang saya sama Mbak Lili sama teman-teman memang kita lebih ke arah situ ya. Kebetulan memang apa yang saya sampaikan hari ini itu memang yang saya lakukan dalam bisnis saya. Mungkin kalau lihat di profil itu memang saya punya CV Berkah bersama Tanzif, di mana saya memang menjual atau memproduksi sabun pembersih rumah tangga, sabun cuci piring, cuci tangan, lantai dan lain-lain. Nah, terus memang ada pengembangannya di sabun natural juga. Dari situ saya ketemu Mbak Lili, ketemu teman-teman yang lain. Nah, dari situ terus makanya mulai dari kalau saya membedakan produk saya itu dari segi merek yang sabun natural Tanzif, kalau merek yang sabun kimianya Sogi Clean. Sogi Clean memang lebih dulu ada daripada Tanzif, dan semakin kesini memang saya berusaha untuk mempergunakan bahan-bahan yang ya walaupun tidak ramah-ramah banget, tapi paling tidak tidak terlalu berdampak
pada kualitas air terlalu ini ya, terlalu jelek ya. Maksudnya saya berusaha bahan-bahan sabun cuci piring saya itu masih menggunakan bahan-bahan yang tidak merusak kualitas air. Jadi mungkin kalau misalnya ditanya, Saugi Clean busanya dikit, ya itu karena ya seperti itu, karena maksudnya kurang lah busanya dibanding yang merek-merek yang ada gitu, karena salah satunya yaitu kompost. Saya berusaha nggak pakai komposter yang bikin jelek kualitas air. Nah, memang resep yang saya kasih mungkin Mas Zaro nanti bisa kasih ya resep yang saya buat. Ini buat ukuran 2 liter, masih pakai Texafon, memang itu SLS. Nanti mungkin besok nanti bisa saya kasih juga resep yang kalau pakai selain Texafon apa ya, ada namanya MES atau biasa kita sebut MES gitu. Nah, itu lebih dibilang ada ya masih pertentangan sih MES ini ramah atau enggak gitu. Cuman ya ini sebenarnya emang lebih ramah lah dibanding si Texafon ini gitu. Seperti itu. Terus kenapa sih saya bikin sabun mandi natural? Sebenarnya itu kalau kita bikin sabun mandi yang seperti biasa itu pemakaiannya sama pakai si Texafon juga. Jadi kayaknya sih aku sih nggak tega gitu ya, aku bikin atau memproduksi sabun mandi itu sama dengan sabun cuci piring. Dari situ makanya akhirnya aku bikin sabun mandi natural begitu. Nah, perjalanannya panjang dari 2015 sampai dengan hari ini. Hari ini aku mulai memproduksi itu di 2017. Dari situ aku fighting buat perizinan dan segala macam sampai akhirnya perizinan izin edar itu alhamdulillah semua udah bisa aku dapetin di 2020 kemarin gitu. Jadi alhamdulillah semua perizinan untuk sabun cuci piring, cuci tangan dan semuanya tuh sudah selesai gitu. Makanya dari situ aku berani untuk menjual di pasar retail ya, kan selama ini tidak menjualnya hanya di B2B seperti itu. Itu sih perjalanan kalau misalnya dilihat dari profil ya, perjalanan aku posisinya seperti itu sampai sekarang. Ya alhamdulillah sudah dipakai di anak perusahaannya Indomaret. Kemarin juga mulai bikin MOU sama Gramedia. Jadi ya alhamdulillah lah. Jadi dari situ terus sudah mulai bikin pasukan tim reseller juga gitu. Terus udah mulai ya ada distributor. Jadi ya seperti itu deh gitu. Nah kalau yang untuk sebenarnya saya juga bikin sabun cuci piring, cuci tangan pakai sabun natural, pakai minyak kelapa. Tapi itu masih ini ya, masih dalam banyak pengembangan lah. Dan belum dijual secara mass product, jadi baru belum mass product. Nah itu juga izin edarnya juga alhamdulillah udah keluar juga tuh izin edar cuci piringnya gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau konsultasi gimana sih cara bikin izin edar buat pembersih rumah tangga, nah nanti bisa bisa japri aku gitu. Nah bahan-bahannya mungkin Mas Zaro bisa kasih tahu ke teman-teman. Ada Mbak Lili ada ya, ada Bu Andayani, Bu Erna, Bu Ira, Mbak Juanita, Bu Lili, sama Paul Kitchen, Bu Fatma Kedaten. Oke. Nanti kalau mau nanya aja ya. Oke, siap. Nah, ini profil aku. Ini dibikinnya sama Mbak Win nggak ada. Ini kemarin videonya dibikin sama Mbak Win. Nah, ini yang aku jual di toko aku ya. Ini yang ada di toko. Ini pelicin, cuci piring, cuci tangan, karbo sereh. Ini pelicin juga. Nah ini masih jadi satu ya, campur. Ini lofa, sikat gigi.
Nah itu Klinkle tuh yang aku bilang, hand wash juga, veggie wash, hand sanitizer. Kok ininya nggak ada ya musiknya? Bagaimana Bu? Ya oke, udah, musiknya nggak ada, nggak keluar. Oke, nah ini itu ya kalau pengen bikin kalau pengen mau bikin pelatihan hard skill, aku juga buka. Nah gitu teman-teman. Nah sekarang ke resep ya. Nanti kalau mau nanya bisa ke kolom komentar aja. Kalau pengen nanya langsung juga nggak apa-apa. Mungkin resepnya bisa di ini Mas Zaro, bisa dikasih tahu. Resep yang mana ya? Ibu belum share ke kita. Oh, ada di ini, di WA. Di WA ada 2 doang. Sebentar ya, setting. Oh iya, belum. Oh iya, belum. Nah ini resepnya masih pakai tektafon ya teman-teman. Jadi kalau mau kalau pengen mau ganti Mbak, kalau mau ganti pakai MS gimana? Perhitungannya gimana? Nah, nanti besok juga. Nah, oke. Nah itu tuh. Ini memang persiapan materinya ini ya. Nah itu yang saya kasih. Jadi ini buat yang kita bikin hari ini tuh buat 2 liter, ukuran 2 liter. Hexafonnya 200 gram. Ya, terus ukuran 2 liter, hexafonnya 200 gram, benzoatnya 1 gram, gliserinnya 1 gram, sodium sulfatnya 2 gram, citric acidnya 1 gram, warnanya 2 gram, sama airnya 1,8, sama parfum. Ini karena parfumnya aku kasih parfum jeruk nipisnya 5 ml. Kalau misalnya pengen ditambahin ya silakan, cuman kurang lebih resep untuk 2 liter seperti ini. Oke. Ini udah saya oke teman-teman. Nah ini aku langsung demoin ya. Mas Zaro bisa ke aku. Ini langsung aku praktekin sekarang. Terus karena masih berhubungan dengan kimia, jadi mau nggak mau pakai masker ya. Oke. Pakai masker tetap, pakai sarung tangan tetap. Karena kalau soalnya ada bubuk-bubuk juga, sodium sulfatnya kan bubuk tuh. Ini isinya sodium sulfat, garam, garamnya berapa? Lupa. Yang garam ya? Iya, NaCl. Bentar aku. Sebentar. Garamnya itu NaCl-nya 120 gram.
NaCl. Oh, di sini masih belum. Belum ya, makanya aku lupa. Oke. Tambah NaCl. Tambah NaCl 120 gram. Oke, jadi ini isinya NaCl, aku campurin citrate acid sama sodium sulfat, ini udah jadi satu di sini ya. Nah, terus ini hexafon sama gliserin. Jadi di sini tuh NaCl, sodium sulfat, benzoat itu semuanya di sini. Ya. Terus ini gliserin sama hexafon. Warnanya kayak gini nih, bening, kayak lem glue, lem sagu. Kurang emang kayak gitu sih bentuknya. Apa? Ya gitu deh, kayak lem sagu. Ya? Kayak lem sagu. Gimana ya lem sagu? Lem sagu kayak gitu. Oke. Nah terus ini wadahnya kayak gini aja. Kalau misalnya pengen bikin ya wadah toples apalah, pokoknya ya kayak gini lah gitu. Terus biasa pakai spatula. Spatula kan kita pasti adalah spatula buat sabun ya. Nah ini masukin ke sini ya. Yang gliserinnya Bu ya? Gliserin sama hexafon. Gliserin sama hexafon. Ini gliserin jangan langsung kena kulit ya, nanti kulitnya langsung pecah-pecah gitu. Aku pernah kan. Nah setelah itu masukin yang ini nih, yang ada NaCl, garam lah, garam. Oh, boleh pakai garam dapur, boleh. Lebih bagus lagi yang non yodium sih. Karena percuma juga yang pakai yodium juga nggak ada gunanya. Ini sodium sulfat, benzoat. Nah ini semua ada di sini, ya. Kita masukin ke sini ya. Nah, ini nih harus dikocok. Dicampur jadi satu sampai jangan ada lagi butiran-butiran. Nanti dia warnanya putih susu. Ini kayak gini. Lihat nggak? Iya, kelihatan. Kelihatan kan? Ini kan putih susu nih. Terus kalau bisa kulitnya agak kecil. Sebenarnya itu buat supaya kecampur rata. Soalnya kalau nggak kecampur rata di awal, nanti nggak pas udah kena air, ya ada gumpalan-gumpalan jelek. Ini udah ya, tuh kayak gini ya putih susunya. Oke. Ini kayak gini putih susunya nih. Tuh ya. Udah lihat kan? Lihat ya Mas Zarwi? Ya, kelihatan Bu. Nah, terus kalau udah begini, ini kasih air. Ini udah air 1,8 ditambah sama pewarna. Aku sekalian sama parfumnya aku taruh di sini. Ini aku masukin pelan-pelan, dikit-dikit ya. Ini karena 2 liter jadi bisa dipangku. Sama pada waktu posisi kayak gini, ngocoknya speednya agak cepet ya.
Ya sama lah kayak ngacok adonan sabun natural tuh. Cuma kalau sabun natural kan lama-lama padat ya, kalau ini enggak. Nah kayak gini. Kayak gini ya, lihat kan? Ini. Lihat ya? Iya, kelihatan. Kelihatan kan tuh. Ya. Terus kita pokoknya masukin airnya dikit-dikit ya. Jangan langsung. Soalnya nanti itu. Kalau di hand blend bagaimana Bu? Bisa nggak biar cepet? Aku sih hand blend itu cepet ya. Iya. Aku sih mendingan pakai mixer. Mixer kan speednya bisa kita atur. Oh iya. Kalau hand blend nggak bisa ya. Mungkin di awal-awal bisa ya. Cuman soalnya soalnya ini speednya kalau hand blend tuh nggak bisa kita atur ya. Aku sih sebenarnya speed cepet di awal itu cuma buat supaya semuanya tercampur rata. Emang kalau udah banyak iya baru pakai hand blender. Cuman kalau misalnya masih kita bikin 2 liter, 5 liter, 2-3 liter ya masih bisa lah. Iya kalau 2 liter mah masih bisa pakai tangan. Nah kalau udah 5 liter lumayan gempor tangannya. Udah sih sebenarnya, udah kan, ini kayak gini, lihat nggak? Iya lihat. Nah kalau udah kayak gini mulai campurin yang agak banyak airnya. Kenapa sih nyampurin airnya dikit-dikit? Soalnya semakin lama dikasih air tuh semakin berat. Terus juga supaya ngelihat nggak sih? Nah ini lihat nggak Mas Zarun? Kelihatan. Kalau pakai kamera belakang bisa nggak Bu? Kamera belakang bisa nggak ya? Tahu deh. Ini soalnya pakai HP. Iya. Aku kasih tahu. Ini kayak gini. Bisa nggak kelihatan nggak? Wow, kayak ya. Kelihatan nggak ya? Kelihatan. Oh, ya. Nah ini kayak gini, terus diaduk-aduk. Nah terus kan, ini tambah lama tambah berat soalnya. Terus kayak gini ya, ini. Nah ini terus diaduk ya. Terus diaduk sampai warnanya berubah. Enggak, sampai warnanya berubah itu. Nah ini terakhir. Ini air terakhir yang 1,8. Ini tambah lama tambah berat loh Mas Zaro, soalnya kan dia bentuknya kental gitu. Berarti air yang 1,8 udah masuk semua ya Bu ya? Ya ini udah nih. Ini tambah lama dia tambah berat nih kayak dodol. Oh gitu. Iya ini tambah lama tambah tuh kan. Tambah lama tambah berat ini. Jadi kalau makanya kalau kenapa aku bilang jangan pakai hand blender, ya itu. Tuh. Oh makin kental ya? Makin kental ya tuh. Tuh. Ini yang tambah kental. Nah ini kayak gini nih. Nah, terus emang warnanya hijau apa ya? Warnanya belum bening ya. Nanti lama-lama dia bening. Nah udah selesai.
udah jadi deh. Udah lihat kan ya? Yang ini sistem apa namanya? Kalau udah jadi ada proses finish lagi nggak, Bu? Nggak ada. Bisa langsung gunakan. Kalau udah jadi udah itu aja, paling tinggal nunggu apa dia bening. Oh bening, ada proses bening lagi. Nanti beningnya kayak gini nih. Ini kayak gini nanti beningnya. Kalau sekarang kan masih butek ya, masih apa? Benar-benar. Kan masih butek nih ya. Nah, nanti lama-lama dia bening kayak yang udah jadi. Biasanya proses berapa lama? Kalau dikit kayak gini mah paling nanti 2-3 jam juga udah kelihatan kok. 1 jam ke depan juga udah kelihatan. Iya, baik. Terima kasih yang telah diseringkan kepada kita oleh Ibu Ruli. Sungguh sangat bermanfaat banget dan menarik sekali pembahasan kita pada malam hari ini. Dan langsung saja kita masuk pada pertanyaan-pertanyaan teman-teman, dimulai dari pertama ya Bu Ruli ya. Ya. Oke, baik. Baik, pertanyaan pertama, Mbak, kalau nyampurnya pakai hand blender gimana? Ya, tadi kita udah bahas, masuk pada pertanyaan kedua. Pewarna yang dipakai yang Mika atau khusus untuk sabun cair, Bu? Mika, soalnya pernah sih pakai itu tuh yang cat kupu-kupu, cuman warnanya lama-lama memudar. Jadi akhirnya pakai Mika aja, Mika lebih awet. Tuh. Mika bubuk Mbak Ruli? Iya, Mika bubuk, Bu. Oke. Terus Oke, Mbak. Kasih. Ya, sama Bu. Terus kalau kelebihannya apa ya? Kelebihannya yaitu kita jadi tahu bahwa memang bahan yang kita kasih ya nggak terlalu memberikan dampak pada kualitas air. Sebenarnya sih kalau misalnya kita pakai ya, kalau aku bilang sosok lah ininya busanya, maksudnya busanya sebenarnya banyak juga, cuma jadi gini, yang membuat kalau misalnya pernah nggak lihat busa sabun yang kalau misalnya kita ini dia lama banget jadi hilangnya. Nah itu berarti pakai something tuh. Nah itu yang aku bilang rusak. Nah tapi kalau pakai ini busanya itu memang ada, tapi terus nanti lama-lama dia habis gitu loh. Jadi makanya kenapa ini kan aku ngerjainnya di rumah ya. Kalau kita buang dan ini tidak ada limbah gitu, maksudnya emang ada limbah, paling pas lagi kita nyuci bekasnya tuh pasti ada lah ya busa. Tapi terus busanya udah langsung hilang, jadi nggak langsung gunung gitu, enggak. Itu sih yang makanya ya pada waktu kita bikin SPPL ya, kalau dulu AMDAL bilangnya nggak ada komplain karena emang tetangga-tetangga tuh nggak ngelihat ada aktivitas kita yang kok ada busa banyak apa gimana tuh gitu. Makanya kalau misalnya ditanya Mbak Amar, Mbak Amar, kelebihannya itu aja sih, aku bahan yang aku kasih ini tidak merusak kualitas air terlalu ini. Itu sih. Terus so far tuh juga keset sama bersihnya sama gitu, dan busanya juga sosok lah. Maksud aku juga kan kita juga sebenarnya poinnya pada waktu kita nyuci piringan kan keset sama ya keset gitu loh, keset dan bersih kan, dan itu semua udah ada di situ. Sudah apa sih di resep ini udah oke gitu. Terus 2 jam didiemin aja, iya didiemin aja, nanti juga dia lama-lama bening kayak gitu. Gitu. Terus iya itu sih. Iya nanti Mbak Bu Andrea nih Mas Zaro dibikinin PDF mah. Oke, siap. Baik, terus nih Bu Erna, nah anti tahu itu foaming booster Bu.
aku sih ya itu masih bisa lah. Cuman yang amat sangat tidak aku sarankan tuh ETA. Camperland itu mahal, Ampitol, Camperland itu mahal. Jadi Ampitol tuh foaming booster, Camperland itu ya sama deh kategori foaming booster juga. Nah ETA itu yang sebenarnya yang bikin kesel tuh emang ETA, cuman dia ya itu yang aku bilang aku nggak pakai ETA karena dia bikin gitu. Emang dia usahanya ini ya, cuman ya dia ngerusak kualitas air. Jadi ETA itu yang dipakai sama sabun colek. Sabun colek kan emang dahsyat tuh ya. Kalau kita ini langsung hilang gitu ininya. Ya itu karena emang dia peluntur kotorannya emang oke, memang aku akuin kalau pakai ETA, cuman ya begitu nggak bagus tuh buat kualitas air kalau habis banyak. Nah oh ya nih Mbak Paulina, daya bersihnya mau kita coba ya. Aku mesti ke ini. Bisa sih, boleh aja, tapi mesti ke dapur. Daya bersihnya sih, nanti coba deh Mbak Paulina beli ke aku. Kalau daya bersihnya sama kok, sama ya sama yang lain gitu. Tetap dia ketat juga. Terus buat nah tuh Mbak Indira bilang tuh dahsyat kok yang minyak-minyak gitu. Aku udah coba beli 10 liter. Nah iya emang itu so lah Mbak, pasti ya coba deh cobain ya Mama Lem jemput merek ya. Ya pokoknya nyoba yang Mama sama es itu ya sama aja gitu. Memang sama aja sih karena emang bahannya itu muter-muter di itu aja Mbak, nggak beda jauh. Paling yang tadi Mbak Erna bilang ya memang ada yang dikasih Ampitol, ada yang dikasih Camperland, paling ya utek-uteknya di beberapa bahan itu aja yang aku bilang, kulik-kuliknya di situ aja gitu. Walaupun kalau pengen satu nyoba lagi mesnya namanya, walaupun mes mungkin juga banyak perdebatan, tapi menurut aku mes itu ya kualitasnya sama lah sama Texacon, tapi dia ini dapat di mana? Dapat di toko kimia bisa, beli di aku juga bisa, 25.000 satu paket, dapat jadinya 2 liter. Kalau di online juga banyak, paketan sabun juga banyak, toko kimia juga banyak. Kalau di toko kimia kan belinya nggak bisa sedikit-sedikit kan. Kalau beli paketan di online juga ada paketan sabun cuci piring, itu juga ada. Kalau di aku ya, aku jualnya 25.000 satu paketan ini. Ini sebenarnya bisa jadi 3 liter bisa. Itu kan tadi kental banget ya kalau misalnya lihat ya. Nah itu kan bisa kalau pengen ditambahin air bisa 3 liter, bisa 4 liter. Itu sih. Terus, nah bisa nggak dipakai buat sabun cuci baju? Nggak bisa. Kalau sabun cuci baju itu dia nggak pakai glycerin, dia itu pakainya tetap benzoat tetap ya, karena itu buat pengawet. Ada lagi sih satu lagi namanya sulfat juga, aku nggak hafal. Jadi ini nggak bisa, emang ini cuma bisa buat sabun cuci piring. Nah kalau pokoknya yang menyamakan sabun cuci piring, cuci tangan, deterjen itu cuma satu, pakai Texacon, pakai benzoat, NaCl pasti, itu aja. Nanti tinggal udah tuh, misalnya kalau sabun cuci tangan gliserinnya lebih banyak. Nah kalau di deterjen ya, kalau cuci itu nggak pakai gliserin, pakai gliserin tapi nggak terlalu banyak. Tapi paling ya tambahin kayak NaOH, tambah tuh di itu pakai NaOH di deterjen tapi dikit sih. Terus
IG aku di Sogi Gudang Sabun, Soginya SOGHIE ya, kayak gini. Sogi Gudang Sabun. Lagi ada promo juga, kalau beli 5 liter 50.000. Hehe. Jadi kalau akun IG-nya itu Sogi Gudang Sabun. 50.000 ukuran berapa liter ini, Bu? 5. Jadi cuci piring, cuci tangan, lantai itu 5 liter. Terus kalau yang deterjennya malah 45 karena deterjen bahannya lebih sederhana. 45. Gitu. Terus nanti kalau misalnya besok pengen baru minta dong resep yang mesnya ya, dan nanti aku kasih besok. Gitu sih teman-teman, sederhana banget. Sederhana ya emang, cuman memang sama sih kayak misalnya kita bikin sabun natural ya. Kita bikin sabun natural tuh kalau sabun natural kan enak tuh udah ada kalkulatornya ya. Kalau ini ini terus terang udah resep yang menurut aku sudah perbaikan resep berapa kali ya sampai akhirnya kita bisa menemukan resep ini yang menurut aku udah sama kayak merek S. Terus ya paling sosonya di ininya lah, di busanya udah aja. Terus kalau mau pakai hand blender juga di awal-awal bisa sih Bu, bisa sih sebenarnya. Cuman nanti dia busanya banyak, itu nungguin busanya turun itu lama. Mendingan kalau misalnya punya mixer, pakai mixer aja karena mixer kan speednya bisa kita ini atur ya. Ini sebenarnya kalau ini kan busanya ini kan busanya nggak terlalu banyak. Soalnya kalau misalnya punya banyak dia bisa sampai sini. Kalau ini kan kita kalau misalnya pengen dijual langsung misalnya harus nunggu busanya turun, itu perlu waktu. Dan ini kental banget loh tuh. Kental banget. Jadi ini kalau misalnya pengen kalau pengen ditambahin air lagi 1 liter masih bisa. Jadi satu resep tadi tuh mungkin bisa jadi 3-4 liter ya. Buat bulan. Ayo beli 25.000. Kerjaan sendiri di rumah ya. Iya. Kan caranya udah tahu. Gitu. Iya, ini ada lagi nih yang terakhir. Kalau bikin sendiri gitu maksimal bisa bikin berapa liter ya sekali bikin? 3 liter berarti Mbak. Jadi kan tadi kan aku bilang resepnya 2 liter ya sebenarnya. Tapi kan tuh kental banget soalnya. Kalau misalnya mau agak cair dikit tambahin aja lagi 1 liter. Terus tambahin garamnya itu. Jadi salah satu fungsi garam itu sebagai pengental. Kalau pengen tambahin kental, tambahin garam. Itu kan tadi garamnya 120 ya. Tambahin aja sekitar 20 graman lagi. Itu udah. Cuman kalau misalnya nambahin garam memang ngurangin busa sih. Gitu. Terus yang tadi tuh yang fungsi parfum itu parfum apa ini namanya? Aku pakainya jeruk nipis. Jeruk nipis, iya. Ada kok banyak jeruk nipis. Kan dia ada 2 tuh, lemon sama jeruk nipis. Nah aku pakainya jeruk nipis. Gitu. Terus, yang sabun natural, yang IG yang naturalnya Tanzif ID Mbak Kristina. Sabun ini Mbak Kristina nanya. Ya Mbak Amar, kalau Mbak Ruli kalau bikin sendiri gitu maksimal bisa bikin berapa liter sekali bikin? Kalau aku sih sekali bikin udah pakai drum 100 liter. Tapi kalau iya udah gitu kan kalau beli mesinnya mahal tuh ya 10 jutaan. Iya, kita ngerancang sendiri. Jadi aku beli kayak hand blender gitu tapi yang gede. Iya. Yang gede gitu. Yang panjangnya berapa ya? Sekitar 150 sampai 60 cm lah. Kayak gitu.
Itu kali bikin udah 100 liter. Nah kalau ya kita sih misalnya beli paket di aku kan 25 tuh. 25 bisa jadi 2-3 liter. Pokoknya paketnya kayak gitu aja, paling nanti cuman 2 bungkus sama parfum ya, 3 bungkus di botol. Ya udah nanti di rumah tinggal ngeracik sendiri aja. 2 paket 40.000 bisa buat 2 bulan kali. Itu sih teman-teman, sederhana sebenarnya ya. Dan paling tidak kalau bikin sendiri ya kita bisa tahu aja pertama ingredientsnya. Ya inilah apa di balancing sama bikin sabun cair minyak kelapa. Gitu. Baik. Itu sih. Terima kasih banyak yang telah di-sharingkan Ibu Ruli kita pada malam hari ini, dan sedikit saya simpulkan tadi cara pembuatannya teman-teman, yaitu masukkan terlebih dahulu gliserin dan tesafon. Ya, tesafon, kemudian NaCl, kemudian asam benzoat, kemudian dicampur dulu ya jadi satu sampai warnanya putih. Jadi si teksafon, gliserin, benzoat, sulfat, citrit, itu dicampur dulu sampai rata ya. Pokoknya sampai rata. Kadang dia suka gerenjel-gerenjel itu. Gerenjel-gerenjel itu soalnya kalau udah dimasukin air tuh kan susah hancurnya. Susah hancurnya gitu. Jadi pokoknya dicampur sampai rata, terus airnya dikit-dikit. Sebenarnya airnya dikit-dikit salah satunya fungsinya juga itu supaya pengadukannya sempurna aja gitu. Nah, yaudah terus campurin air dikit-dikit sampai terakhir semuanya. Gitu teman-teman. Terus kalau misalnya pakai air dulu bisa nggak? Nggak bisa. Parfumnya terakhir juga nggak apa-apa. Parfum sama pewarnanya kalau bisa dicampurin air ya. Jadi supaya nggak sama, airnya nggak gumpel-gumpel. Pewarnanya nggak gumpel-gumpel. Mendingan campurin air aja biar pas masuk kita ngaduknya nggak usah jadi terlalu lama gitu. Jadi belum. Nah ini udah belum deh. Nanti lama-lama dia bening di bawahnya nanti. Itu sih ini bisa jadi 1 toples nih kalau aku tambahin air lagi. Cuman kadang suka temennya kental juga, nanti campurin airnya pas lagi nyuci gitu. Oke gitu Mas Zara. Oke, baik, terima kasih yang telah di-sharingkan kepada kita pada malam hari ini dari narasumber kita langsung Ibu Ruli. Dan kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sekalian yang hadir di webinar ini ataupun di IG Live, boleh langsung saja sembari kita masih menunggu waktu kurang lebih 17 menit lagi. Dan untuk mengisi waktu, saya ingin mau bertanya nih Bu Ruli, itu kalau udah bening warnanya nanti kayak sunlight gitu ya, sunlight cuci piring gitu. Ya, kayak sunlight, kayak Mama Lemon, kayak gitu. Terus bedanya dengan beda spesifiknya dengan sunlight, Ibu tahu nggak? Mungkin dia pakai ampitol ya. Aku udah jarang sih beli. Mungkin kalau misalnya ada yang punya dikasih gambarnya ke aku. Paling bedanya dia pakai ampitol ya. Ampitol soalnya mahal. Dia rada mahal ya. Terus kalau ingredients yang lain sosok lah sama aja. Mungkin kemungkinan karena emang ampitol tuh pembuat busa, foaming booster. Jadi dia bikin busanya banyak gitu ampitol. Oke. Gitu. Terus
Tadi sempat saya dengar dari penjelasan Ibu soal yang pembikinan izin kayak gitu ya? Iya, izin. Iya, jadi aku bikin izin ini karena ini kan salah satu agak riskan ya, sabun karena pasti dia berhubungan dengan kulit. Iya benar. Harus ada izin edar. Nah, izin edar ini kalau aku kategori buat kita pemula UKM ya. Sebenarnya kan izin edar itu harus sampai Kementerian Kesehatan, Kemenkes, itu namanya PKD. Nah, kemarin karena emang untuk sampai jenjang Kemenkes itu perlu biaya yang cukup lumayan. Nah, kemarin kita difasilitasi sama Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Ini aku cerita izin edarnya hanya untuk DKI Jakarta ya. Kalau untuk wilayah lain aku nggak tahu. Jadi aku pertama kita daftar dulu ke PTSP kecamatan setempat karena aku bikinnya di Jagakarsa, jadi aku ke PTSP Jagakarsa. Nah, dari situ dia mendaftarkan kita ke Dinas Kesehatan DKI. Lalu dari Dinas Kesehatan DKI dia akan memberikan penyuluhan perbekalan kesehatan rumah tangga namanya PKRT. Nanti dia akan ngasih penyuluhan tuh ya sekitar 2-3 jam lah. Nanti ada post test, ada pre-test. Kita harus isi, terus mereka terangin semuanya apa sih apa aja bahan-bahan yang buat yang berbahaya sama enggak gitu kan. Terus ruang produksi kita juga harus dipisah sama dapur. Terus ada ada tulisan-tulisan yang harus kita taruh di ruang produksi, di ruang packaging, di ruang gudang istilahnya. Fungsinya ya supaya memang intinya sih sebenarnya ya pemisahan ruangan. Jadi memang ruangan untuk produksi itu harus dipisahkan dengan aktivitas rumah tangga. Setelah itu Dinas Kesehatan akan memberikan surat keterangan penyuluhan kalau kita memang sudah diberikan penyuluhan mengenai PKRT. Nanti dari situ surat keterangan penyuluhan itu sudah jadi kita bawa ke PTSP setempat. Nanti dari PTSP setempat kita disuruh masukin semua data ke JAK-IFO. Semua tuh mulai dari NPWP, izin usaha, UMK, NIB, peta lokasi, denah tempat produksi, lokasi rumah, foto tempat produksi, lokasi produksi itu semua harus sama SPPL. Nah, SPPL itu bisa kita download di OSS atau di JAK-IFO juga ada. Nah, setelah itu masukin semuanya ke JAK-IFO, nanti sambil kita koordinasi sama orang PTSP-nya. Karena kalau nggak begitu kadang suka lama. Jadi sambil koordinasi gimana, udah sampai mana, apa aja yang kurang gitu. Karena kalau ada yang kurang-kurang tuh suka lama banget. Jadi udah dari situ mereka meninjau lokasi. Kalau kemarin bulan Juni kemarin kan lagi masih tinggi-tinggi tuh, jadi masih tinggi kan angka COVID-nya. Nah, jadi mereka hanya melakukan video call sambil lihat, oh kayak gini ruangannya gitu. Kalau sekarang sih katanya mulai ada peninjauan. Nah, terus habis itu kalau semua dokumen lengkap udah deh keluar surat izin PKRT-nya. Itu. Jadi kalau misalnya ditanya berapa bulan ya, sekitar 2 bulanan deh. Kemarin tuh aku ada salah satu dokumen yang agak lama sebenarnya, ada salah satu dokumen aku yang kurang. Jadi itu bikin yang lama. Cuma kalau misalnya semuanya clear sih cepet. Itu sih Mas Dero. Jadi, nah ini karena sabun juga sekarang harus sertifikasi halal, nah itu harus dibikin halalnya. Nah, kalau halal itu kita harus memastikan bahan-bahan yang kita pakai itu ada sertifikasi halalnya atau ada COA-nya.
Jadi kalau misalnya ke toko kimia atau kita beli, kita tanya, ini Texafonnya ada. Kalau Texafon aku tuh N70, itu sudah ada sertifikasi halalnya. Jadi kalau garam enggak, karena masuk positive list. Warna itu juga paling kalau misalnya tidak ada harus ada COA, Certified of Analysis. Jadi sama kalau semua itu sudah kita masukkan ke sistemnya MUI, nah nanti udah tuh tinggal digodok. Nah aku alhamdulillah dua-duanya, yang sabun Sogi Clean ini sama Tanzif ID yang natural, dua-duanya sudah sertifikasi halal. Alhamdulillah. Nah, jadi ya dari dua sisi itu, kalau misalnya emang kita memproduksi sabun-sabun, paling tidak ya perizinan usaha UMK sama NIB itu minimal harus kita punya. Setelah itu sambil waktu berjalan sertifikasi halal, setelah itu izin edar. Mana yang duluan tergantung. Kalau aku kebetulan kemarin di awal-awal aku nyari yang gratis ya, dari program-program pemerintah, aku nyarinya yang kayak gitu. Sertifikasi halal kalau ngurus ya, kalau dulu tahun kemarin 3,5 juta, itu 10 item. Kalau sekarang kemarin teman aku 10 item tuh 5,7. Jadi sekarang, tapi kalau enaknya kalau sekarang expired masa berlakunya tuh 4 tahun, lebih panjang memang. Kalau yang kemarin kan 2 tahun, kalau sekarang 4 tahun. Jadi buat teman-teman yang sudah mulai produksi ya, paling tidak itu UMK sama NIB. Terus kalau bisa sertifikasi halalnya juga. Terus kalau misalnya pengen produksi gitu, mulai itu kalau misalnya lagi beli barang, ada nggak COA-nya, gitu. Terutama itu mempengaruhi ketika kita pengen melakukan sertifikasi halal, itu pasti ditanya gitu. Terus kalau izin edar ini PKRT, kemarin saya tanya, kalau pengen diterusin boleh nggak? Ya boleh aja. Cuman memang kalau udah sampai Kemenkes itu biayanya lumayan, per item itu 1 juta. Kalau aku punya 7 item berarti dikali 7 aja. Itu kalau ngurusin sendiri, kalau ngurusin sama konsultan nggak tahu deh. Karena kadang angkanya suka bikin aku langsung klepek-klepek mahal. Misalnya kalau udah posisi ya industri kecil kayak aku, ya kan modal dimanfaatkan sebaik-baiknya buat modal bahan. Gitu sih. Jadi kemarin aku semua ngerjain semua sendiri, maksudnya semua aku sendiri yang ngerjain, aku nggak pakai konsultan. Mulai dari sertifikasi merek, oh ya merek jangan lupa kalau kita punya merek, kalau bisa didaftarin di Haki. Gunanya apa? Gunanya misalnya kalau mereknya itu udah terkenal, penjualan kita bagus, udah banyak dikenal orang, kalau kita sudah mendaftarkan sertifikasi Haki di Kemenkumham, terus ada orang yang niru, nah dia bisa kalah. Kenapa? Karena kita sudah mendaftarkan duluan. Jadi kalau merek itu bukan siapa yang memakai duluan, bukan, tapi siapa yang mendaftarkan duluan. Itu bukan first to use, bukan, tapi first to register. Jadi siapa yang register duluan, nah itu yang diakui gitu. Jadi itu jangan lupa Haki ya, kalau pengen serius usaha, Haki, NIB, UMK, halal, terus izin edar. Itu sih. Jadi itu Mas Zaro. Jadi buat teman-teman kalau pengen mulai serius bikin sabun, itu aja dulu. Oke, baik. Mungkin cukup jelas bagi kita pada malam hari ini di webinar ini, dan kita kembali lagi besok di telebinar bersama dengan narasumber kita langsung. Dan untuk yang terakhir kalinya kita minta dengan Ibu Ruli menyampaikan kita pesan dan
kesan pada malam hari ini selama menggunakan sabun cuci piring. Ya, baik, kepada Ibu kita silakan. Apa ya? Ya, pokoknya produk Sogiclean itu aku berusaha untuk tidak memberikan bahan-bahan yang berbahaya bagi kualitas air kita ya. Jadi so far ini memang apa yang tadi aku kasih itu sudah hasil beberapa kali kita trial error ya, sampai akhirnya kita ketemu ini. Yang pertama, kalau misalnya ditanya kualitas, kalau aku bilang sama, mungkin ada bahan dia yang ya kalau pabrikan besar pastinya kan semakin banyak, emang sih semakin banyak kita beli bahan itu pasti harganya semakin murah, ya itulah. Nah aku kan kadang paling beli bahan cuman satu drum ya, itu yang harganya pasti beda dengan kalau kita beli banyak itu. Terus kalau misalnya pengen punya usaha, yaitu tadi kalau bisa semua perizinan harus dilakukan. Kalau aku waktu itu gimana caranya omset aku terus naik tapi jalannya barengan. Jadi omset aku naikin, perizinan juga aku kerjain gitu. Memang pusing sih, cuman ya tapi enak sih. Enaknya sekarang tuh kalau sudah ada perizinan ya kita bisa lari, istilahnya kita bisa lari kemana-mana deh gitu. Terus alhamdulillahnya memang ya kita bisa masuk ke hotel, bisa masuk kemana gitu. Itu teman-teman. Jadi semoga apa yang aku sampaikan memberikan manfaat ya. Dan ya kalaupun misalnya kita pengen bikin sendiri, paling tidak buat diri kita ya, paling tidak kita tahu bahan-bahan yang kita pergunakan, kita tidak terlalu merasa khawatir bahwa akan merusak kualitas air kita.